Pemirsa, pihak kepolisian dan Pertamina hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Kami sudah terhubung dengan pengamat energi Kurtubi untuk membahasnya lebih lanjut. Selamat malam Pak Kurtubi. Selamat malam. Ya, Pak Kurtubi, bagaimana Anda melihat kasus kebakaran yang menimpa depo Pertamina Pelumpang ini? Karena tidak sekali dua kali kita lihat kebakaran terjadi di depo Pertamina. Ya, ini sangat memprihatinkan. Ya, pertama kita ikut belasungkawa ya. Begitu banyak yang jadi korban meninggal dunia ya. Luar biasa ini. Kalau boleh dibilang musibah terbesar mungkin dalam kurun waktu sekian tahun di bidang perminyakan ini. Ini mengharuskan kita mengevaluasi, terutama karena kebakaran yang menimpa Pertamina ini, baik di kilang minyak atau di depo minyak seperti ini, dan di kilang itu berulang-ulang, yang di Balikpapan, yang di dekat Cirebon itu, ya, terus yang di mana-mana lagi, terlalu sering kejadian ini terjadi. Ini mestinya sudah bisa diambil pelajaran, ya. Dan setiap ada kecelakaan begini selalu ada investigasi dari pihak kepolisian secara resmi, ya. Tentu ada temuan-temuan apa penyebabnya, ya. Kebakaran biasanya dimulai dengan bau menyengat, bau bensin menyengat, ya. Itu menandakan ada pipa yang bocor atau ada kilat. Kilat tuh bisa menyambar kalau ada pipa yang bocor juga. Kalau ada pipa bocor, ada kilat, bang, kebakaran itu. Ya, tapi bolak-balik di situ saja penyebabnya ini. Ya, nah, mestinya Pertamina itu belajar dari pengalaman. Kasihan saya melihat Pertamina sekarang ini. Karena dia sekarang statusnya beda dengan Pertamina sebelumnya. Di Pertamina ini sekarang dia PT Persero. Bukan perusahaan negara yang diberi amanah mengelola migas nasional. Bukan perusahaan negara yang dibentuk oleh undang-undang. Ya, Pertamina sekarang bukan. Jadi Pertamina dibentuk oleh akte notaris. Tidak lagi sebagai pemegang kuasa pertambangan, ya, sehingga pengelolaannya ini kok nggak profesional kalau saya bilang. Masa berulang-ulang kecelakaan yang sama terjadi lagi, dan yang kita lihat di TV yang memberikan keterangan itu bukan dirutnya, bukan direksinya. Saya segitunya saya perhatikan. Bahkan ini saya bertanya mengapa di rut direksi itu pada ngumpet, mohon maaf, pada bersembunyi. ini pengalaman yang luar biasa yang harus kita ambil manfaatnya untuk ke depan. Jangan begini, ke depan tidak boleh begini, ya. Jadi jangan perlakukan Pertamina ini seperti ini. Kasihan bangsa ini, yang kasihan. Kalau pegawai Pertamina mungkin dia setelah pensiun tidak ada masalah. Baik, harus ada evaluasi menyeluruh. Ya. Baik, harus ada evaluasi menyeluruh dan juga tanggung jawab profesional begitu ya dengan status Pertamina yang sekarang. Lalu dengan melihat adanya dugaan pipa yang bocor karena kesaksian warga menyebutkan bahwa mencium bau bensin atau BBM sesaat sebelum kebakaran terjadi, apakah artinya ini perawatan yang dilakukan oleh Pertamina terhadap depo-deponya ini kurang baik atau seperti apa? Pasti ya. Dan di Pertamina itu ada usia daripada masing-masing infrastruktur itu. Jadi usia deponya, usia storage-nya, ya, pipanya itu sudah ada usia-usianya. Harus ada dikontrol untuk sekian puluh tahun usianya, harus dikontrol. Itu satu. Ya. Nah,
Yang kedua, insting untuk mengontrol fasilitas-fasilitas yang terkait dengan keselamatan migas ini kayaknya nggak dilakukan oleh direksinya. Jadi kalau ada waktu senggang, direksi itu mau jalan-jalan, lihat di lapangan. Wah, ini pipanya sudah lokasi nggak tepat lagi karena banyak pemukiman misalnya. Wah, ini dia dengar kabar kilang ini sudah dibangun 50 tahun yang lalu. Pernah terjadi korslet. Ya, di sini karyawannya pada bebas merokok. Misalnya, ya. Kok nggak ada insting begitu? Di Rut Pertamina kalau zaman dulu waktu saya masih kerja di Pertamina, dia bertanggung jawab atas keselamatan karyawan, bertanggung jawab atas operasi perusahaan, bertanggung jawab atas seluruh aset perusahaan. Itu di Rut. Sejarah Pertamina itu begitu, direksi Pertamina itu begitu. Sekarang saya lihat di TV, mana direksinya ini? Mohon maaf ya, nggak ada. Yang banyak ngomong adalah di Dinas Kebakaran DKI. Mestinya yang memberikan penjelasan itu bahwa ini kebakaran disebabkan kemungkinan karena ini. Itu orang Pertamina dong. Ya? Ini tidak kita lihat itu. Ini membuktikan pengelolaan negara atas Pertamina ini salah. Salah. Tidak boleh begini diteruskan. Saran saya, kembalikan Pertamina sesuai pasal 33 UUD 45. Pertamina itu menjadi begini karena adanya Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, di mana Pertamina tidak lagi diberikan amanah sebagai yang menguasai migas mewakili negara, tidak lagi Pertamina sebagai pihak yang memegang kuasa pertambangan namanya. Kuasa pertambangannya itu dioper ke Menteri SDM. Itu kemauan IMF mendapat Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001. Tidak hanya mengakibatkan infrastrukturnya terbengkalai seperti ini, tidak ada kontrol keselamatannya, ya, tetapi investasi anjlok selama 20 tahun. Produksi anjlok selama 20 tahun di bawah undang-undang bikinan IMF. Ini Undang-Undang Migas 22 tahun 2001 ini kejam ini. Kejam betul ini. Kok dibiarkan sama negara? Saya sudah teriak ini harus dicabut undang-undang ini. Lewat perpu oleh Presiden Jokowi. Karena DPR sudah 3 periode. Tolong catat. DPR sudah 3 periode membuat undang-undang perbaikan undang-undang migas gagal. Hak Presiden untuk mengeluarkan perpu, cabut undang-undang migas yang menyebabkan Pertamina menjadi begini ini. Baik, artinya sejauh ini fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Pertamina sendiri dilakukan oleh siapa, Pak Qurtubi? Enggak, oleh Menteri oleh Menteri BUMN. Pertamina lalu disamakan dengan BUMN yang lain. Padahal Pertamina sejak lahir itu adalah badan usaha khusus, BUMN khusus. Satu-satunya BUMN, satu-satunya perusahaan negara di negara Republik Indonesia yang dibentuk dengan undang-undang, hanya Pertamina. Sekarang dirubah, dibentuk dengan akte notaris, lalu ditaruh di bawah ketiaknya Menteri BUMN. Disamakan perlakuan Pertamina dengan BUMN yang jumlah 100. Ada BUMN karya, BUMN transportasi, BUMN pertanian disamakan. Nggak ngerti dia sejarah Pertamina itu adalah satu-satunya perusahaan negara yang dibentuk oleh undang-undang. Nah sekarang oleh Menteri Erik malah diarahkan untuk didol, dijual, diswastakan dengan cara kegiatan inti Pertamina, kegiatan inti perusahaan minyak dunia itu adalah mencari minyak, memproduksikan minyak mentah, mengolah minyak mentah jadi BBM punya kilang, BBM-nya dijual ke masyarakat. Ini namanya bisnis inti semua perusahaan minyak dunia termasuk Pertamina. Dirubah sama Menteri BUMN menjadi ini kegiatan anak perusahaan. Halo men, kegiatan subholding. Dipecah-pecah kecil-kecil, unbundling namanya. Maksudnya untuk bisa dijual dalam bentuk IPO. Ya, ini rakyat harus tahu. Di mana buruh karyawan Pertamina menolak
upaya Menteri BUMN untuk memprivatisasi Pertamina dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh Serikat Pekerja Pertamina yang mencintai perusahaannya. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi dikalahkan mereka. Dimenangkan Erick Thohir. Kebetulan saya diposisikan sebagai saksi ahli, makanya saya ngerti. Nah ini salah, ini kembalikan Pertamina sesuai pasal 33 UUD 45. Baik, Pak Qurtubi, dengan situasi yang saat ini berlangsung di mana juga para korban banyak berjatuhan dan dimungkinkan masih akan bertambah korban yang didata oleh para petugas, apa sebetulnya bentuk tanggung jawab moral yang bisa diberikan Pertamina di situasi seperti ini? Pengobatan harus dijamin semua oleh Pertamina. Dikasih uang duka lah kepada yang meninggal, kepada keluarga yang meninggal, ya. Dan Pertamina harus mendeklarasikan, bersumpah untuk tidak boleh lagi ini terjadi. Mudah-mudahan direksinya mau bersumpah, mau berjanji lah untuk tidak boleh lagi kecelakaan serupa yang berulang-ulang terjadi. Nggak boleh lagi, mestinya begitu. Malu kalau terjadi lagi. Kalau terjadi lagi saya mundur. Begitu dong. Masa nggak tahu malu berulang-ulang kejadian kok masih aja. Kayak nggak ada orang lainnya aja, gimana sih? Negara ini diatur. Cari orang yang mengerti sejarah perminyakan. Cari orang yang mengerti tentang teori perminyakan. Teknologi perminyakan, tahu. Bisnis perminyakan, ngerti. Jangan main taruh orang aja. Nggak boleh. Negara di-treat seperti ini, perusahaan-perusahaan seperti Pertamina. Kasihan rakyat jadi korban ini. Baik, tentunya juga yang paling utama adalah kemunculan atau klarifikasi dari Direktur Utama atau Dirut Pertamina hingga saat ini yang belum kita temukan atau kita belum dapatkan, begitu ya Pak Qurtubi? Jadi TV belum saya lihat ini. Belum ada, coba. Sebagai, waduh, dari situ aja sudah kelihatan. Pertamina ini akan hancur terus begini. Saya soalnya pensiunan Pertamina saya tahu persis. Nggak sampai hati melihatnya. Baik. Pak Qurtubi, ini bukan sekali dua kali terjadi. Di tahun 2022 juga pernah terjadi kebakaran kilang minyak Pertamina dan evaluasi terus dilakukan. Namun sejauh ini seperti apa hasil evaluasi dan investigasi yang dilakukan Pertamina dan penerapan dari hasil evaluasi tersebut? Iya, salah satu evaluasinya dulu kita baca di media, kebakaran disebabkan karena kilat, sambar kilat, ya, ada bau minyak karena pipanya yang pecah atau apa, terus ada waktu bersamaan terjadi kilat, ya, petir, itu. Pernah terjadi, mestinya kalau evaluasi yang benar, mesti penangkal petirnya yang dirubah. Mungkin penangkal petirnya yang diperbarui atau nggak tahu kapasitasnya digedein atau apa, sehingga nggak takut lagi kalau ada petir. Misalnya seperti itu. Saya tidak tahu kalau itu sudah dilakukan oleh direksi yang sekarang. Baik. Artinya beberapa kali memang terjadi kebakaran di depo maupun kilang minyak Pertamina bersumber dari sambaran petir dan harusnya ini yang menjadi evaluasi dan perbaikan begitu. Iya, pasang penangkal petir yang baru misalnya. Atau yang kapasitasnya besar atau gimana lah. Lalu bagaimana dengan dugaan adanya pipa bocor? Karena memang sesaat sebelum kebakaran terjadi atau ledakan terjadi di depo Pertamina Pelumpang, warga sempat mencium aroma bau BBM begitu. Itu pasti disebabkan ada kebocoran pipa. Kenapa pipa itu bocor? Mungkin karena sudah tua. Mungkin karena hujan terus ada ditimpa pohon atau apa. Itu kan mestinya tugas karyawan itu mengontrol setiap hujan, setiap ada kejadian alam yang itu kontrol jalan, mengecek infrastruktur pipa yang rawan-rawan ini. Itu termasuk SOP pekerjaan itu dikontrol oleh pimpinannya, ya. Mungkin sekali setahun dirutnya
jalan, direksinya jalan ke melihat infrastruktur yang dikiranya rawan kecelakaan. Jalanlah ke situ, kalau nggak ngerti, cari stafnya yang ngerti perminyakan. Gandeng, mari temani saya untuk kita lihat mana infrastruktur yang rawan kecelakaan. Di kilang itu ada yang rawan-rawan kecelakaan. Ya, harus diajak, ngerti, ya. Nah, lihat kondisi di lapangan, tanya ke karyawannya, Anda kontrol begini apa tiap hari, apa seminggu berapa kali, sambil ngobrol-ngobrol begitu. Jadi di rut kalau terjun ke bawah, anak buah di bawah itu bangga, senang, ya. Di rutnya terjun langsung mengontrol infrastruktur yang rawan kecelakaan. Bangga itu karyawan itu. Nah, rupanya itu nggak jalan. Nggak jalan. Kasihan di Pertamina. Baik. Terakhir Pak Qurtubi, apa yang Anda harapkan dan apa yang sebetulnya bisa kita pelajari dari peristiwa kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang ini? Pertama, ini tidak boleh terjadi lagi. Kita minta direksi dan seluruh jajaran Pertamina untuk berjanji. Tidak boleh kejadian lagi. Ketiga, kalau tidak, kembalikan Pertamina sesuai pasal 33 UUD 45, kembalikan kuasa pertambangan ke tangan Pertamina, jangan lagi di tangan menteri. Menteri itu tidak eligible untuk berbisnis perminyakan. Yang berbisnis perminyakan adalah perusahaan minyak negara. Dan itu desain awalnya memang Pertamina didesain untuk mengelola industri migas nasional. Niat dibentuknya Pertamina itu. Tapi kan karena undang-undang migas dia dirubah menjadi PT Persero dengan akte notaris. Lalu kuasa pertambangan diambil oleh Menteri SDM yang tidak bisa berbisnis. Coba. Karena tidak bisa berbisnis, banyak kejadian yang aneh-aneh yang merugikan negara. Pertamina bisa membangun pabrik LNG dari cadangan gas yang sangat besar. Pertamina bisa membangun, ya. Nah, buktinya pabrik LNG di Arun Badak dibangun oleh Pertamina kapasitas besar tanpa APBN. Indonesia menjadi negara eksportir LNG terbesar di dunia. Nah, setelah kuasa pertambangan pindah ke Menteri SDM, gas besar yang di Papua dipindahkan, yang disuruh bangun British Petroleum. Gas besar yang di Maluku Tenggara yang disuruh bangun Impact dari Jepang oleh Menteri SDM. Padahal yang berpengalaman membangun pabrik LNG di Arun Badak Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tapi kuasa pertambangan pindah ke SDM, yang di Papua disuruh British Petroleum. Setelah jadi LNG dijual murah ke pujian Cina. Ya, saya kritisi itu, saya ikuti. Jadi setelah jadi LNG yang di Papua, setelah gas dirubah menjadi LNG yang di Papua, LNG-nya dijual murah ke Cina menggunakan formula yang salah. Itu tulisan saya terlalu banyak soal ini. Itu yang terjadi karena undang-undang migas itu merugikan negara sampai sekarang masih ada. Baik, harus ada evaluasi secara menyeluruh, termasuk juga evaluasi dalam internal tubuh Pertamina itu sendiri. Terima kasih pengamat perminyakan dan migas Qurtubi sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.